Pertanyaan saya, panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen, KTP hanya belum dirubah saja. Tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam? Apalagi dulu bukan ibu kepala sekolahnya. Yang saya maksud catatannya. Yang penting kami taunya Bapak Joko Widodo itu lulus di sekolah kami, hanya itu sudah cukup itu Pak. Ya, itu penting buat ibu, tidak penting buat saya. Ya. Yang penting buat saya riwayatnya mana, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 mana. Lah kalau saya ya tidak tahu loh Bapak. Nah, berarti tidak ada. Udah itu aja. Ya, tidak tahu. Ya, tidak ada, tidak tahu. Jelas ya, itu objektif. Nah, kemudian masuk menjadi kelas 5, 6 ya, kemudian lulus 73. Itu ibu bilang pernah lihat ijazah aslinya, betul? Tapi tidak Jokowi yang bawa. Ibu juga menyatakan motifnya untuk supaya tidak tercemar nama sekolah. Apa ibu tidak ada inisiatif untuk nyurati Jokowi kah, minta ketemu Jokowi kah, tolong ijazah aslinya mana, supaya klarifikasinya jelas. Pernah ibu lakukan? Tidak pernah Bapak. Tidak pernah. Kenapa ibu malah jadi lapor ke polisi? Itikat baik apa di situ? Apalagi ada motif ibu udah nuker-nuker agama. Kami menuduh dengan jelas adanya niat jahat yang luar biasa kepada umat Islam. Ibu, tadi kan Pak Jokowi disebut pindahan. Ditanya Pak Jaksa tadi tidak dijawab apakah itu temannya atau bukan yang tadi. Nah, pertanyaan saya, di dalam buku atau sepengetahuan Ibu, teman-teman Pak Jokowi siapa saja waktu itu? Kalau saya pribadi kan tidak tahu Bapak, karena saya bukan kepala sekolahnya waktu Pak Jokowi. Waktu itu bukan ya? Ya bukan. Kalau berdasarkan buku itu? Ya, ini ada. Siapa saja? Pak Bambang sama Bu Suwarsi. Tapi Pak Bambang tadi sudah hadir Bapak bersama-sama di kejaksaan dengan terus. Oh, yang tadi kena sakit tadi. Ya, sementara di Dokter Un ya. Oh ya, baik. Jadi Ibu dulu memang tidak pernah mengajar Pak Jokowi langsung ya, karena baru jadi kepala sekolah sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, tadi yang diperlihatkan kan saya di depan tadi ijazah Pak Jokowi, benar ya? Itu yang diperlihatkan ke kami itu kan fotokopinya, begitu. Pertanyaan kami, Ibu pernah melihat ijazah itu aslinya yang diagem sama Pak Jokowi? Pernah Bapak. Di mana? Waktu Bapak Jokowi minta legalisir mau mencalonkan menjadi RI1. RI1 tahun berapa? Berarti periode ini tahun berapa ya? Saya di situ tahun berapa aja? Lupa saya Bapak aja. Pokoknya periode yang ini mintanya legalisir kepada saya. Iya. Itu siapa yang datang, Bu? Yang datang utusannya Bapak. Bukan Pak Jokowi langsung? Bukan, ya. Di situ metode Ibu mencocokkannya bagaimana? Ya kita cocokkan dengan manual ya, manual ya, dilihat fisik gitu ya. Nah, pertanyaan saya, waktu ditanya sebagai saksi, Ibu pernah nggak ditunjukkan hasil laboratorium forensik yang menunjukkan kopian itu ijazahnya asli begitu? Nggak sampai di situ. Nggak sampai situ ya, nggak tahu ya. Pernah nggak misalkan oleh polisi diberitahu, Bu, ini sudah asli, sudah ada cek kertas, ini usianya cocok, tinta ini usianya cocok, tanda tangan ini identik, tahun-tahunnya ini relevan, sehingga Ibu dimintai keterangan bahwa ijazah fotokopi yang punya Ibu itu juga sama dan aslinya ada. Pernah dijelaskan begitu sebelum diminta keterangan oleh penyidik? Kami tidak sampai seperti itu. Tidak dijelaskan itu ya. Kami tahunya begini Bapak. Ya. Kami misalnya contohnya yang legalisir di tempat kami semuanya ya. Yang tahun-tahun yang sudah sepuh-sepuh lah. Atau yang mau masuk apa atau menjadi pejabat apa, kami beliau datang membawa asli dan fotokopi. Kalau tidak bawa asli kami tidak mau. Cek aslinya manual begitu harus saya cocokkan dengan buku Indo. Kalau ada cocok. Nah, pertanyaan saya tadi, Ibu diberitahu enggak sudah ada cek laboratorium forensik tentang keaslian ijazah itu di hadapan penyidik? Kami tidak tahu. Tidak. Ya, selanjutnya Ibu. Jangan tadi kan sempat klarifikasi ke 3 orang dari perwakilan wali murid.
Gitu juga ibu lapor polisi. Tidak terbesit saat itu ibu mencoba mau mengklarifikasi kepada terdakwa agar terdakwa ini bisa segera mencabut kontennya, karena kan taunya ibu dari konten itu. Kami tidak memikir seperti itu. Nggak kepikiran itu ya. Kami orangnya sederhana. Sederhana. Gitu. Jadi nggak mengklarifikasi juga ya. Ibu tadi kan tidak sempat mengajar ya. Nah ini saya kasih tahu dulu ya. Saya Bapak, kalau kami sebagai kepala sekolah tidak mengajar Bapak. Ya tapi tidak sempat menangi Pak Jokowi sebagai murid ibu di saat ibu jadi kepala sekolah kan. Nah kira-kira begitulah. Jadi kan tidak pernah bertemu langsung gitu. Nah saya mau tanya lagi Bu. Ini saya mau kasih tahu nih versi penelitian ini memang nanti harus verifikasinya memang laboratorium forensik. Terdakwa ini Bu dalam bukunya itu sempat ya melakukan istilah hadis itu ya riklah, mencari teman-teman Pak Jokowi untuk mempertanyakan keaslian ijazah itu, dan ketemu temannya yang punya ijazah lain yang tidak identik dengan punya Pak Jokowi, dan saya itu menyatakan Pak Jokowi itu tidak temannya di periode yang lain begitu. Nah, pertanyaan saya Ibu tahu enggak bahwa terdakwa ini sempat menanyakan teman-teman Pak Jokowi baik SD, SMP dan yang lainnya? Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu, gitu. Jadi penelitian beliau juga nggak tahu, gitu. Nggak tahu. Ibu sudah pernah baca Jokowi Undercover? Buku itu yang beredar banyak juga di sosial media. Ada beberapa versi itu. Ada yang Jokowi Undercover yang setunggal nomor yang pertama dan yang kedua. Pernah dua-duanya atau salah satu atau tidak pernah? Tidak pernah. Jadi belum tahu juga ya apa yang dipersoalkan beliau. Baru tahu hanya di Mubahalah itu ya. Saya hanya mendengar dari tadi saya matur dari YouTube channelnya Bapak Gus Nur ya. Saya di penyidik diputarkan kembali di hadapan panjenengan atau bagaimana? Yang kami kan di sekolah kan enggak, di penyidik. Saat di penyidik kan diperiksa. Diputarkan kembali enggak video yang panjenengan pernah tonton di luar itu? Ya sama. Diperlihatkan. Iya sama. Kan itu ditransliterasi, dicatat ulang begitu ya, isi dialog itu. Saat ditransliterasi, dicatat ulang, itu dihadapkan kepada panjenengan terus dipertanyakan juga enggak ke jenengan oleh penyidik? Iya ditanyakan. Ditanyakan. Durasi yang berapa yang ditanyakan? Saya lupa. Lupa nih. Terus itu kan banyak hal ya. Fokusnya kan ibu ke yang SD-nya ya. Pernah nggak ditanyakan oleh penyidik di luar yang SD, misalkan SMP-nya Pak Jokowi, SMA-nya Pak Jokowi, nggak fokus ke SD ya. Tapi sekali lagi memang panjenengan juga tidak sempat ngajar langsung atau menjadi kepala sekolah pada saat periodenya Pak Jokowi. Sekali lagi juga saya tegaskan, jenengan juga tidak sempat diperlihatkan hasil laboratorium forensik terkait keaslian ijazah itu. Belum pernah deh. Baik. Terima kasih. Jadi Bu, saya lanjutkan pertanyaan rekan saya. Kalau panjenengan sudah meyakini Kristen, hanya KTP saja yang belum. Apa dasarnya Ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan? Padahal secara de facto, secara kenyataan, kasunyatan panjenengan sampun Kristen. Karena kami kan melihatnya kan itu tidak sesuai dengan data di kami, hanya itu Bapak. Nah, Ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi? Di BAP yang Ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan. Izin yang melihat tidak mewakili ya. Saya sebagai umat Islam saja, bukan mewakili. Aja bahasanya begini, mana tadi? Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SDN Tirto Yoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirto Nadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah yang mana lulus berijazah pada tahun 1973. Pertanyaan saya, panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen, KTP hanya belum dirubah saja, tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam? Terus
saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh? Karena kan masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga ya, merasa kok Bapak Gus Nur ya, kok berbohong seperti itu. Itu enggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan. Ibu kan bukan Islam. Ibu jangan berbohong, Bu. Ini betul kata-kata dia, makanya latar belakang dia Tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristiani yang mulia, walaupun de jure-nya KTP-nya masih Kristen, de facto beliau Kristen, de jure masih Islam misalnya begitu. Makanya pertanyaannya tadi kan panjenengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini? Ya kalau nanti saya matur dulu Bapak ya. Matur sekali sinten iki panjenengan saksi di sini. Konsekuensinya akhirat. Intinya kenapa kok Bapak Tri? Maksud saya seperti itu. Oh, berarti ini kenapa kok muncul redaksi saksi sebagai umat Islam ini? Hati-hati, Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu, nanti kemana-mana jadinya. Tadinya saya sudah percaya keterangan Ibu, tapi begitu melihat ini ya jadi runtuh semua keterangan tadi begitu. Yang mulia, ini mohon jadi catatan yang mulia, karena baru sekali ini saya menghadapi persidangan secara material diakui sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya. Dan ini terkait agama ini. Ini bukan terkait lagi ijazah palsu. Bicaranya yang ringan-ringan saja. Baik, jadi begitu. Ya. Tensi saya kalau udah urusan agama itu tensi saya naik. Gitu ya, Bu. Sekarang saya tanya saja. Ibu mau mencabut tidak itu keterangan yang khusus mengaku sebagai umat Islam tadi? Jadi cabut ya. Baik, yang mulia tolong direvisi itu menjadi Kristen saja. Nah sekarang kalau saya tanya, apa kepentingan Ibu sebagai umat Kristen merasa tidak nyaman dengan Al-Quran? Hah? Gimana? Mau diganti juga ini Al-Qur'annya ini menjadi kitabnya Ibu? Mas, minta maaf. Coba kita harus memahami sejarah Ibu agamanya seperti apa. Kita tidak tahu, begitu ya. Karena apa? Kita harus tahu KTP-nya Ibu dulu itu agama Islam, dilakukan penyelidikan di kantor polisi itu masih menggunakan itu. Perlu tahu. Kemudian faktanya di sini tadi, ya kan? Ini juga tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen. Begitu ya, Mas ya? Jadi, makanya saya klarifikasi. Makanya kalau puasa mau berhubungan dengan agama, bahkan Ibu sudah bilang apa tadi? Sangat pribadi sekali, kita juga tidak tahu. Nah, ini terkait keterangan material yang mulia. Karena sebentar, saya juga punya hak ngomong, Mas. Aku tak ngomong, baru jenengan gantian ngomong. Ya wis, monggo. No. Sing apik, kayak gitu. Ibu, dalam berita acara penyidikan, Ibu tadi dari poin itu menyatakan, ya kan? Sesuai dengan KTP di penyidikan. Tapi faktanya Ibu di sidang itu tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen. Kan begitu? Bener gak? Sehingga Pak pengacara ini bertanya dengan adanya kalimat itu. Sekarang ini Ibu jelaskan kalimat itu karena ada Al-Quran, itu perwakilan orang Islam atau pribadi Ibu, mewakili pribadi Ibu, atau ada hal-hal lain? Tolong dijelaskan biar Pak kuasanya ini tidak mencerca Ibu begitu. Paham Bu saya? Jelas?
Mohon dijelaskan pelan-pelan saja. Bapak, saya kan di sekolah kami kan bukan agamanya anak-anak dan orang tua kan bukan hanya apa namanya. Nggak, jangan muter Bu, langsung ke pertanyaan saya tadi dulu. Iya. Monggo dijelaskan kenapa kok atas nama umat Islam dan mengaitkan dengan Al-Quran padahal panjenengan Kristen yang tadi KTP-nya kebetulan Muslim. Apa argumentasinya? Ya kami kalau itu saya sangat pribadi ya Pak. Ya. Ibu menyesal nggak berani mengatakan itu? Ya kami menyesal. Menyesal ya? Iya. Yang penting Ibu menyesal saja. Saya anggap case close dengan panjenengan. Ya. Karena itu sensitif Bu, karena mengatasnamakan umat Islam. Ya. Minta maaf ya. Minta maaf sekali. Kepada majelis juga minta maaf ya. Intinya kata-kata sebagai umat Islam itu dan Al-Qur'annya yang mulia dicabut. Yang berkaitan dengan Islam dan Al-Qur'an saudara cabut. Ya, tidak punya kapasitas yang mulia. Di persidangan ini nggih. Ya, karena sekarang Ibu kan posisinya tadi cuma sebagai agama Protestan. Cukup. Sudah dicabut ya keterangan yang nomor 15 ini dicabut ya Bu ya. Ya. Dianggap tidak ada. Jadi nggak usah ditanyakan lagi. Ya, silakan. Ada. Saudari saksi, pendekatan saya insya Allah objektif, artinya tidak memihak. Walaupun saya bela Gus Nur sama Bambang Tri, berangkat dari pernyataan jaksa, saya setuju statement mengenai penelitian kurang lebih 3 tahun dari Bambang Tri itu harus diungkap nanti. Jangan sampai tidak seperti yang dibicarakan tentang penelitian 3 tahun. Jadi walaupun saya pembela Anda, tapi harus objektif. Anda harus bisa menerangkan. Karena faktanya, nah gitu. Yang kaitannya dengan Ibu, itu secara sadar tadi telah mengakui kekeliruannya, betul? Soal agama tadi, ya. Yang mendasar adalah ketika Ibu ucapkan itu di dalam BAP, padahal Ibu sudah Kristen, betul? Iya, kan tadi begitu yang saya dengar. Tapi Ibu bilang di situ umat Islam. Itu karena kakak kami masih. Ya nggak boleh karena. Tapi faktanya Ibu menyatakan sebagai umat Islam keberatan dan lain sebagainya tadi, padahal Ibu waktu itu sudah Kristen. Nah itu kan suatu fakta yang sangat jelas adanya keterangan palsu yang luar biasa itu soal agama. Itu udah selesai tadi karena sudah dicabut. Tapi catatan penting buat majelis hakim bahwa saksi ini tidak berkualitas dalam arti memberi keterangannya. Nah objektivitas yang kedua adalah mana riwayat pindahan sekolahnya Jokowi. Dia kan masuk kelas 5 bukan? Iya. Tahun 71 bukan? Iya. Keluarnya 73. Iya. Berarti 3 tahun. Berarti Jokowi pernah tidak naik kelas. 71, 72, 73. 71 kan naiknya kelas 5, 72 kan Bapak. Kan masuknya 71. Nah dia masuknya 71. Naik kan 72 kan Bapak, kelas 5. Iya 12 tahun. Iya, 72 lulus kan 73 Bapak. Iya. Ya masuknya 71, 3 tahun dong kalau dihitung tahun. 71, 72, 73. Enggak toh Bapak, kalau kita masuk seperti itu toh Bapak. Oke lah. Iya. Nah sekarang riwayat sebelum dia di sekolah situ mana? Ada enggak? Kan dulu itu SDT Toyoso bukan tempatnya, bukan di situ Bapak. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya riwayat sebelum pindah ke situ. Yang kelas 5 itu berarti kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1-nya mana riwayatnya? Kami kan baru kepala sekolah baru Bapak. Jadi kami tidak tahu sebelumnya Bapak. Apalagi dulu bukan Ibu kepala sekolahnya. Yang saya maksud catatannya. Yang penting kan kami taunya Bapak Joko Widodo itu lulus di sekolah kami, hanya itu sudah cukup itu toh. Ya, itu penting buat Ibu, tidak penting buat saya. Yang penting buat saya riwayatnya mana, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 mana?
Lah kalau saya ya enggak tahu loh Bapak. Nah, berarti tidak ada. Udah itu aja. Ya, enggak tahu. Ya, tidak ada, tidak tahu. Jelas ya, itu objektif. Nah, kemudian masuk menjadi kelas 5, 6 ya, kemudian lulus 73. Itu Ibu bilang pernah lihat ijazah aslinya, betul? Tapi tidak Jokowi yang bawa. Ibu juga menyatakan motifnya untuk supaya tidak tercemar nama sekolah. Apa Ibu tidak ada inisiatif untuk nyurati Jokowi kah, minta ketemu Jokowi kah, tolong ijazah aslinya mana, supaya klarifikasinya jelas. Pernah Ibu lakukan? Tidak pernah Bapak. Tidak pernah. Kenapa Ibu malah jadi lapor ke polisi? Itikat baik apa di situ? Apalagi ada motif Ibu udah nuker-nuker agama. Kami menuduh dengan jelas adanya niat jahat yang luar biasa kepada umat Islam. Maaf Bapak, kalau Nggak boleh agama begini, ini fakta di persidangan. kalau bukan agama dugaan-dugaan. pribadi sekali dengan Nah, saya Bapak. Tolong masalah agama tadi udah kita cut ya. Iya, Ini masalah tapi itu agama jadi Ge. motif. Sudah Kenapa begitu? dicabut ya. Tadi Nah, sudah dicabut ya. makanya Minta maaf. Tolong pertanyaan logika tidak berikutnya. diulang-ulang lagi. Mohon Iya yang mulia, saya terima. Maka pertanyaan berikutnya dalam pengertian logika hukum, Ibu punya niat yang baik supaya tidak ada tercemar namanya. Kenapa yang tidak jalan keluar yang paling praktis adalah minta keterangan langsung Jokowi, ijazah aslinya, apalagi pernah lihat. Kami ketemu Bapak Jokowi kan tidak semudah itu Bapak. Iya kan saya bilang tadi bisa disuratin, bisa permohonan lewat polisi, sekarang bisa juga lewat jaksa. Karena keterangan Ibu sekalipun pakai buku induk itu tidak membuktikan Jokowi ijazahnya asli. Mana yang aslinya? Ibu nggak bisa liatin. Ya di bawah beliau Bapak. Ya makanya yang paling logik siapa? Oleh karena itu saya bermohon kepada hakim, majelis hakim yang mulia, permohonan kami, panggillah Jokowi, bawa ijazah aslinya. Itu yang paling mungkin dalam verifikasi pembuktian ijazahnya asli. Bukan Ibu, bukan buku induk itu. Abu pikir dengan buku itu penting, penting petunjuk, tapi tidak alat bukti. Abu harus ngerti itu antara petunjuk dan alat bukti. Maka alat bukti yang sah adalah ijazah aslinya Jokowi. Mana sampai hari ini tidak ada di persidangan. Kewajiban jaksa harus menghadirkan. Dan sekarang saya menghimbau, kalau sidang-sidang ke depan tidak juga dihadirkan ijazah aslinya Jokowi, untuk apa sidang kita? Dagelan saja ini. Penipu kita di hadapan Allah. Udah sumpah-sumpah semua demi Allah. Oleh karena itulah, nanti saya minta Bambang Tri. Ini yang Bambang Tri itu yang ini Bu, Tugus Nur. Ya, biar jelas. Apa yang ditekankan jaksa harus dijawab. Kok penelitiannya apa? Apa kok asal-asalan aja? Apa gimana? Ya, saya tidak bermaksud memojok, tapi saya objektivitas. Pembela itu tidak boleh subjektif. Walaupun kau yang membela. Saya mohon izin, terima kasih.